Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin wa bil khusus hadratul mukarram Kiai Haji Kuncoro Basuki Diyahuddin. Beliau sahabat saya, saudara saya, dan alhamdulillah bisa mendirikan dan mengembangkan pondok pesantren dan SMK Perikanan dan Kelautan yang insya Allah ini satu-satunya yang ada di Kabupaten Jember. Anak-anakku sekalian, para peserta napak tilas perjuangan Kiai Haji Raden Hasan Syamsul Arifin dan para kiai-kiai, para pelopor, para pejuang di negara Republik Indonesia yang saya cintai. Sebelum saya menyampaikan tentang perjuangan Kiai Haji Raden Hasan Syamsul Arifin, mari terlebih dahulu kita tawassul Fatihah, karena yang akan disampaikan ini adalah ceritanya seorang waliullah, seorang tokoh Nahdlatul Ulama, seorang pejuang dan pahlawan nasional di negara Republik Indonesia. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi. Sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila ruhi hadratil marhum Kiai Haji Muhammad Khalil Barkalani wa Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, wa ila ruhi Kiai Haji Syamsul Arifin, wa ila ruhi Kiai Haji Raden Hasan Syamsul Arifin, wa ila ruhi Kiai Haji Dhafir Munawwar, wa ila ruhi Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, wa ila ruhi Kiai Haji Hariri Abdul Azim, wa ila ruhi Kiai Haji Musaki Ridwan, wa ila ruhi Kiai Haji Abdul Wahid Thaha, wa ila ruhi almarhumah Kiai Maimunah, wal marhumah Nyai Sa'idah, wal marhumah Nyai Zubaidah, wal marhumah Hajjah Mukarramah, wal marhumah Nyai Hajjah Zalia As'ad, wa ila ruhi al marhumah Nyai Hajjah Makia As'ad, wa ila ruhi jami'i ahli baitihi, wa ila jami'il awliya wal ulama was salihin. Sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lana wa lakum ya hadiruna wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa ahlina wa ahlikum wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mudah-mudahan
para peserta napak tilas ini diberi kekuatan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah, menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, saudara-saudari yang kami hormati, saya sengaja dalam presentasi atau penyampaian sejarah perjuangan Kiai Haji Raden Hasan Syamsul Arifin ini pakai PPT. Dengan bisa melihat di layar TV ini poin-poin pokok dari sejarah Kiai Haji Raden Hasan Syamsul Arifin. Para hadirin, yang pertama kelahiran Kiai Haji Raden Hasan Syamsul Arifin. Beliau lahir tahun 1897 di Syib Ali, Mekah, perkampungan dekat Masjidil Haram. Ketika beliau baru lahir, ayah beliau yang bernama Kiai Haji Syamsul Arifin bersama ibu Nyai, bayi yang baru lahir itu dibawa ke. Jadi karena dekat dengan Masjidil Haram, jadi dibawa tolong ke saat itu di Ka'bah. Dan itu sudah ada tanda-tanda bahwa beliau itu kelak akan menjadi orang besar, menjadi pejuang, mendirikan pondok pesantren besar, dan memiliki alumni yang juga rata-rata menjadi pejuang Islam, serta beliau menjadi pejuang dalam proses kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, nasab. Beliau merupakan putra Kiai Haji Syamsul Arifin, keturunan yang nyambung ke Sunan Ampel. Jadi Kiai As'ad ini memang dari sisi nasab termasuk leluhur dari Raden Rahmatullah Sunan Ampel. Ini dari sisi ayah. Dari ibu Nyai Siti Maimunah, almarhumah ini keturunan dari Pinter Saud. Pinter Saud itu dulu Raja Sumenep. Jadi Pinter Saud itu putra kiai yang kebetulan menjadi istri dari Ratu Sumenep. Jadi namanya Kesaud, putra dari Kiai Abdullah bin Abdul Qidam. Nah, ini leluhurnya sampai kepada Syekh Ahmad Badawi Pangeran Ketandur, Sayyid Husain dan Sunan Kudus. Jadi dari jalur ayah ke Sunan Ampel, dari jalur ibu itu ke Sunan Kudus. Jadi memang Kiai As'ad ini memiliki nasab yang luar biasa. Ya, walaupun beliau itu tidak disebut Habib ya, tapi beliau itu kiai yang memang memiliki keturunan atau silsilah yang juga menyambung kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, pendidikan. Jadi beliau ketika lahir di Mekah lalu dibawa pulang karena beliau itu
punya mbah namanya Kiai Ruham di Pengkoning Pamekasan, ada pondok pesantren. Jadi Kiai Samsul itu melanjutkan pondok pesantren ayahnya di Pengkoning Pamekasan. Dan Kiai As'ad ketika umur 13 tahun itu mondok. Salah satu pondok beliau itu di Banyuanyar yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Majid dan Kiai Haji Hamid. Nah, ketika beliau berumur 16 tahun, beliau diberangkatkan ke Mekah oleh abahnya, oleh Kiai Samsul, belajar di Salatiyah Mekah. Jadi beliau berguru diantaranya dalam bidang ilmu nahwu, berguru kepada Syekh Hasan Al-Mazzar. Di bidang tauhid dan fikih kepada Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Di bidang bahasa Arab kepada Sayyid Hasan Al-Yamani. Dan di bidang tasawuf kepada Sayyid Abbas Al-Maliki. Jadi keluarga dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang sekarang dilanjutkan oleh putra beliau Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi Kiai As'ad itu sambungan keilmuannya memang kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang ada di Makkah. Kemudian setelah pulang dari Mekah, beliau itu tidak berhenti, semangat untuk mencari ilmu luar biasa. Beliau meneruskan pendidikan di pondok pesantren Sidogiri yang diasuh oleh Kiai Haji Nawawi, pondok pesantren Panji Buduran Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai Khazin, dan di pondok pesantren Bangkalan yang diasuh oleh Syekhona Khalil, dan di pondok pesantren Tebuireng yang diasuh oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi Kiai As'ad itu semangat untuk memperoleh ilmu, khidmat kepada ulama itu luar biasa. Walaupun sudah alim, pulang dari Mekah, tapi beliau masih terus menimba ilmu di beberapa pondok pesantren. Para hadirin, ketika Kiai As'ad itu mondok di Syekhona Khalil, beliau memperoleh tugas dan amanat yang luar biasa. Dan amanat ini tentunya tidak banyak orang tahu, karena ini amanat yang rahasia, yaitu isyarah pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tahun 1924, sebelum Nahdlatul Ulama berdiri, Kiai Haji Raden As'ad diutus oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Tebuireng, mengantar tongkat dan tasbih sebagai isyarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi NU ini berdiri bukan sembarangan. NU ini didirikan oleh kiai-kiai atau ulama-ulama sakral yang itu dengan isyarah-isyarah. Ketika Kiai As'ad itu membawa tongkat kepada Kiai Hasyim Asy'ari dari Syekhona Khalil, beliau diminta menyampaikan ayat. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya 'asa atawakkau 'alaiha wa akhushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratana al-ula. Watmum yadaka ila janahika takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra
linuriyaka min ayatinal kubra. Ini kelanjutan dari ayat wa matil kabiyaminika ya Musa, yang menjadi isyarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi NU ini bukan sembarangan. Ketika Kiai As'ad menyampaikan tongkat yang saat itu dibacakan ayat yang menceritakan Nabi Musa, Kiai Hasyim Asy'ari itu menjerit. Bahkan kalau dialognya Kiai As'ad itu, kamu siapa? As'ad. As'ad bin Syamsul Arifin, putra dari Nyai Maimunah. Oh, putranya Maimunah, ponaan. Jadi dari sisi nasab itu Kiai Hasyim Asy'ari mengaku bahwa Kiai As'ad itu adalah ponaan. Tapi ketika ayat itu dibaca dan Kiai As'ad itu membawa tongkat dalam perjalanan, beliau itu ya diuji. Ada orang yang ngata-ngatain, masa masih muda kok bawa tongkat gitu. Jadi ada yang ngejek-ngejek, ada yang ngejek-ngejek, itu macam-macam. Ada yang memuji katanya beliau dalam perjalanan. Nah, isyarah dari ayat ini sangat jelas bahwa ulama-ulama ini akan mendirikan jem'iyah yang pada akhirnya menjadi Jem'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, ketika beliau membawa tasbih setelah beberapa bulan, diutuslah Kiai As'ad itu membawa tasbih. Ya, beliau tasbih itu dikalungkan oleh Syekhuna Khalid. Lalu beliau itu tidak memegang kepada tasbih itu. Dan sesampainya di Kiai Hasyim Asy'ari, tasbih itu diambil sendiri oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Dan beliau diminta untuk membaca Ya Jabbar Ya Qahhar. Utolos kok mabada jem'iyah. Jadi saya akan mendirikan jem'iyah, dawuhnya Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, ini cerita bahwa Nahdlatul Ulama ini memang organisasi sakral. Sehingga di Indonesia ini sudah sering memperoleh ujian, bahkan beberapa pihak ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama. Kiai As'ad dawuh, siapa yang ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama, dia akan hancur sendiri. Nah, oleh karena itu kita yang berada di pondok pesantren Darsul Bihar, SMK Perikanan dan Kelautan yang ada di bawah naungan Nahdlatul Ulama ini, saya yakin kita semua akan memperoleh barokah dari para aulia, para muassis, para pendiri Jem'iyah Nahdlatul Ulama. Allahumma amin. Gitu. Para hadirin, setelah itu Kiai As'ad pulang dari pondok, ngopeni pondok pesantren. Karena Kiai Syamsul dan Kiai As'ad itu sudah membabat hutan di Sukorejo, mendirikan pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo tahun 1938, dan NU itu sudah berdiri. Kiai As'ad ngopeni pondok pesantren Sukorejo, istiqomah mengimami sholat subuh, mengajar beberapa kitab kepada para santri. Jadi mulang ngajar beliau di pondok pesantren itu. Para hadirin, ada ayat
Minta air, Bu. Sujud. Para hadirin, di hutan, itu hutan ya. Di hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dulu. Di hutan Sukorejo itu dibabat, artinya didirikanlah pondok pesantren oleh beliau. Bahkan menurut cerita, hewan-hewan liar seperti harimau, ular dan lain sebagainya itu menjadi sahabatnya. Ya, sampai Anda bisa membayangkan bagaimana kiai membabat hutan sendiri bersama ayahnya mendirikan pondok pesantren saat itu. Ya, karena itu adalah isyarah dari ulama agar beliau mendirikan pondok pesantren, maka Ki As'ad mendirikan pondok pesantren bersama ayahnya di Sukorejo, Banyu Putih, Situbondo. Para hadirin, tahun 1938 itu Indonesia kan sedang dijajah Belanda. Kemudian tahun 1942 itu Jepang masuk. Makanya di dalam sejarah beliau, di dalam sejarah Ki As'ad, pada tahun 1942 Kiai Haji Raden As'ad aktif memimpin pasukan pelopor Sabilillah, Hizbullah, melawan Belanda dan Jepang. Jadi beliau itu memiliki pasukan sendiri. Pasukan itu dari pelopor-pelopor. Pelopor itu rata-rata banyak bajingan ya. Orang-orang bajingan itu dikoordinasi oleh Ki As'ad untuk dijadikan pasukan Sabilillah dan Hizbullah melawan Belanda, melawan penjajah Jepang saat itu. Jadi napak tilasnya Ki As'ad dalam perlawanan kepada Belanda itu tidak hanya di Jember ya, di Bondowoso dan di beberapa daerah itu ada napak tilasnya Ki As'ad melawan Belanda, mencuri senjatanya Belanda, diberikan kepada pelopor-pelopor yang beliau jadikan pasukan. Nah, termasuk ini cerita setelah Indonesia merdeka tahun 1945, karena Jepang itu masuk ke Indonesia tahun 1942 sampai 1945. Nah, pada tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, itu ternyata sekutu datang lagi menjajah dan diwakili oleh Inggris. Disitulah terjadi pertempuran. Ingat pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945. Ketika itu, menurut sejarah, Bung Tomo itu izin kepada Ki Hasyim Asy'ari, perlawanannya itu pertempuran dengan Inggris supaya dilaksanakan tanggal 8 November. Ki Hasyim Asy'ari tidak memperbolehkan kepada Bung Tomo. Jangan Bung Tomo, jangan serukan rakyat Indonesia, TNI untuk melawan Inggris pada tanggal 8 November. Tanggal 10 November saja. Karena ada pasukan santri saya yang namanya Kiai Abbas dari Buntet Cirebon. Ada pasukan santri saya yang namanya Ki As'ad. Itu dari Kiai Abbas itu dari barat. Sementara Ki As'ad itu dari timur. Jadi
pasukan yang dipimpin oleh Ki As'ad, pasukan yang dipimpin oleh Kiai Abbas bersama pasukan TNI dan rakyat Indonesia pada saat itu bersatu melawan Inggris. Dan ada keanehan. Ini ada sejarah yang disampaikan oleh Mas Adnan. Mas Adnan itu narasumber PKPNU dan dia sudah melakukan riset. Karena pada waktu itu Inggris mengalami kekalahan sebab panglimanya yang bernama Malabi itu terbunuh. Dalam pertempuran seorang panglima itu sulit terbunuh. Dan menurut hasil penelitian Kiai, Malabi itu terbunuh bukan karena bom, tapi karena celurit. Lalu pengawalnya meledakkan bom. Artinya ada seorang sakti yang mandraguna yang menyelinap ke Malabi melakukan pembunuhan sehingga panglima Inggris yang bernama Malabi itu terbunuh. Ini fakta sejarah para hadirin. Fakta sejarah. Artinya kiai-kiai dulu, pelopor-pelopor, santri-santri dulu memiliki peran yang sangat penting dalam pengusiran penjajah di negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, santri memiliki hak dalam kemerdekaan di negara Republik Indonesia. Karena yang melakukan pengusiran penjajah itu banyak dilakukan oleh kaum santri. Alhamdulillah, Malabi terbunuh, katanya pasukan Inggris, ini seorang panglima saja terbunuh, apalagi saya. Udah, kita angkat kaki saja dari Indonesia. Alhamdulillah, Indonesia tetap merdeka, penjajah pada saat itu juga tidak melanjutkan jajahannya di Indonesia. Para hadirin yang kami hormati, Kiai As'ad itu ketika penjajahan di Indonesia ya, sangat aktif mengkonsolidasi pelopor-pelopor, termasuk nanti yang akan kalian napak tilas dari Sukowono sampai ke Lodo-Ondo ya, sampai ke Garahan, Para hadirin, apakah Ki As'ad itu berjuang enak-enak? Enggak. Beliau itu dipenjara pada tahun 1950. Ya, Indonesia ini kan sudah merdeka pada waktu itu. Jadi banyak orang sudah dekat kepada presiden. Kadang-kadang orang yang tidak ikut berjuang mendekati presiden dan pejabat-pejabat Indonesia untuk memperoleh jabatan. Ki As'ad itu santai-santai saja dan tidak melakukan itu. Karena beliau itu berjuang dengan ikhlas demi agama, bangsa, dan negara. Ki As'ad itu pada tahun 1950 difitnah. Jadi memang banyak ulama-ulama, kiai-kiai itu yang difitnah pada waktu itu. Sehingga ditangkap oleh tentara kita sendiri ya. Satu fitnah yang terjadi kepada Ki As'ad, beliau difitnah mengadakan gerakan di bawah tanah. Jadi pelopor-pelopor yang beliau konsolider, yang beliau jadikan pasukan itu dianggap melakukan gerakan-gerakan di bawah tanah. Fitnah kepada beliau dan dimuat di koran. Dianggap pengikut DITII, dianggap kepala Bromo Cora, memberi minuman minyak babi, karena pelopor-pelopor itu rata-rata dijasa ya, diberi minuman.
Jadi pasukannya Ki As'ad ini memang pasukan yang kebal-kebal, pasukan yang sakti-sakti. Nah, kalau kalian pernah wawancara dengan santri-santri kuno, itu santri-santri kuno itu memang rata-rata sakti mandraguna. Jadi ilmu-ilmu kenuragan itu dimiliki. Ada Tasek Mireng, ada Benggulan, ada Sungai Raja, ada Seifi Angin, ada Pendekar Asma, dan lain-lainnya, itu banyak. Nah, dan saya termasuk orang yang masih mengikuti kepada santri-santri yang suka mengamalkan amalan-amalan ilmu kekebalan maupun ilmu-ilmu silat atau ilmu-ilmu yang sakti-sakti itu. Nah, itu dimiliki oleh pelopor-pelopor, diminum gitu. Kalau sudah minum, mereka kebal. Tidak bisa senjata itu, ya nggak bisa, nggak bisa tembus dengan senjata, kebal. Dan itu yang dilakukan oleh Ki As'ad melawan penjajah baik Belanda, Jepang, dan Inggris. Nah, karena beliau itu difitnah, ya, akhirnya beliau melawan sebenarnya Ki As'ad itu. Menurut sejarahnya, beliau tidak mau ditangkap. Apa wong saya ini tidak salah? Menurut pelopor yang mendampingi, yang pernah saya wawancarai, yang pernah saya ketemu itu, ketika digerebek Ki As'ad, misalnya beliau nempel ke pohon asam itu, ke pohon acem itu katanya, tahu-tahu acemnya itu jatuh, tentara-tentara yang mau menangkap beliau itu kelengar semua karena kejatuhan acem itu. Itu memang terbukti. Beliau tidak mau menyerah pada waktu itu, sampai beliau ada di Madura, bersembunyi di Madura. Saya ini tidak salah, saya ini pejuang. Saya ini yang ikut membantu proses kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kenapa kok saya ini difitnah dan akan ditangkap, akan ditahan? Tapi saat itu didengar oleh Kiai Wahid Hasyim. Musibah Ki As'ad itu didengar. Kiai Wahid Hasyim membuat surat kepada Ki As'ad, dan saat itu yang menyampaikan Ki Hadori. Alhamdulillah beliau itu masih ada hubungan famili dengan saya. Itu disampaikanlah suratnya Kiai Wahid kepada Ki As'ad supaya Ki As'ad itu menyerah saja. Takdimnya kepada guru, karena Ki As'ad itu berguru kepada Kiai Hasyim, dan Kiai Wahid Hasyim itu adalah putra dari Kiai Hasyim. Beliau menyerahkan diri, datang ke kantor Kodim. Udah Pak Kodim, ini saya datang ke sini untuk menyerahkan diri, tapi tolong saya adili seadil-adilnya. Jadi beliau ditahan di Malang. Konon di penjara itu beliau, ya, tentara itu juga heran. Kadang-kadang Ki As'ad ini ada di penjara, tapi kok ada di luar. Jadi bisa menjadi dua. Kalian punya ilmunya itu? Tidak ada ya? Jadi kalau Ki As'ad itu salah satu karomahnya, beliau itu bisa menjadi 4. Pernah dulu ada undangan, di Jember diundang jam 8, di Banyuwangi diundang jam 8, di Bondowoso diundang jam 8, di Situbondo juga diundang jam 8. Pada hari yang sama beliau sama-sama hadir. Bisa menjadi 4. Itu salah satu karomah ya yang dimiliki oleh hamba Allah tertentu. Bahkan tidak usah jauh-jauh, sekarang saksinya ada Kiai Haji Yazid Karimullah, pengasuh pondok pesantren Nurul Qarnain, ketika membantu beliau di bangunan. Cong kalau aki rokok edelu, beliau datang ke dalam. Ternyata setelah ngetok pintu,
yang keluar itu ada Ki As'ad. Apa ben? Pakon medut rokok. Jadi di satu sisi beliau ada di bangunan, di satu sisi beliau juga ada di tali. Itu kelebihan dari karomahnya Ki As'ad, jadi bisa menjadi 4 atau bisa menjadi 2 ya. Gitu. Para hadirin yang kami hormati, mana tadi sampai mana? Bentar ini para hadirin yang dimuliakan Allah, bentar, PowerPoint-nya ini pelnya di mana ini? File tidak terbuka ini. Oh, di layar ya? Iya, oke. Nah, ini beliau setelah itu beliau masih aktif berjuang ya. Tahun 1957 dan tahun 1959 beliau aktif berjuang untuk mengisi kemerdekaan di negara Republik Indonesia. Coba ini diperbaiki ini. Enak di sini aja. Nah, ini ya. Nah, biar jelas ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Para hadirin, Kiai As'ad juga aktif berjuang. Jadi beliau ini memang pejuang. Selain mendirikan pondok pesantren, mengusir penjajah Belanda, Jepang, sekutu Inggris, dan beliau tetap berjuang untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah beliau dikeluarkan dari penjara tanpa kesalahan, tanpa pengadilan, karena memang beliau itu tidak bersalah, malah tentara dari Pangdam 5 Brawijaya mengantar beliau sampai ke pondok pesantren. Dan ini pernah terjadi karena saya termasuk orang yang ikut dalam proses kepahlawanan Ki As'ad ketika diklarifikasi oleh Dewan Pertimbangan Kepahlawanan pada waktu itu. Ini Ki As'ad katanya pernah dipenjara, berarti pernah memiliki kesalahan kepada negara. Akhirnya kami punya dokumen dan minta dokumen di Pangdam 5 Brawijaya, ternyata di sana ada bahwa Ki As'ad ditahan tanpa memiliki kesalahan dan pengkhianatan kepada negara Republik Indonesia. Akhirnya tidak dipersoalkan beliau di penjara. Jadi memang pejuang itu diuji oleh Allah ya. Sampai di penjara, sampai difitnah, dihina dan lain sebagainya. Nah, tahun 1957 sampai 1959, karena di Indonesia ini sudah merdeka, di situ ada konstituante, kalau sekarang DPR. Jadi beliau Ki As'ad menjadi
anggota konstituante ya. Dan juga menjadi penasehat Perdana Menteri Kiai Haji Idham Khalid ya. Dan beliau menjadi juru kampanye Partai Nahdlatul Ulama ya. Para hadirin, nah, beliau tidak berhenti berjuang. Beliau semangat terus ingin mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, termasuk yang perlu kami jelaskan di sini sejarah beliau di dalam mengusir Jepang yang kalian nanti akan melakukan napak tilas. Pertama, ini catat ya, catat. Ini jelas di itu perjuangannya beliau. Pertama, nanti kalian akan berangkat dari Pondok Pesantren Sumberwringin Sukowono. Jadi Ki As'ad itu tidak pernah melupakan ulama, tidak pernah melupakan kiai. Sebelum mengusir Jepang, beliau itu datang ke Pondok Pesantren Sumberwringin. Namanya pada waktu itu pengasuhnya Kiai Haji Umar. Setelah dari Sumberwringin ke Sumberwaru, desa Sumberwaru. Di situ ada Pondok Pesantren Sumberwaru namanya Kiai Haji Soleh. Termasuk keluarga besar saya, ya. Termasuk mbah saya di situ. Kiai Haji Soleh. Nanti dari Sumberwringin ke Sumberwaru. Beliau datang ke sana. Jadi minta doa beliau. Jadi beliau itu tidak sombong ya. Tidak mentang-mentang karena sakti, tapi ulama-ulama didatangi sama beliau. Dimintai permohonan doa supaya sukses mengusir Jepang yang ada di Garahan. Kemudian beliau datang ke Pondok Pesantren Sayyidul Ali di Sukosari. Nanti jenengan dari Sumberwaru ke Sukosari. Kemudian ke Pondok Pesantren di Kalisat, di Miftahul Ulum, itu namanya Kemasikan. Dari Kalisat ke Lodo Ombo, di Pondok Pesantren Lodo Ombo dulu diasuh oleh Kiai Misrai, abahnya Kiai Haji Saiful. Dan setelah beliau dari Lodo Ombo ini, beliau kemudian masuk hutan bersama pelopor. Dan konon beliau naik kuda di situ. Oleh karena itu, pada waktu napak tilas pertama, Murabbiyun Ruh Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi, cucu Kiai As'ad, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukojo Situbondo saat ini, beliau ketika masuk hutan naik kuda. Karena Kiai As'ad konon ke hutan itu naik kuda. Nah, itu yang dilakukan oleh beliau untuk mengusir Jepang. Karena Jepang ini luar biasa ya. Memiliki senjata yang canggih. Memiliki senjata yang canggih. Bahkan saya itu mendengar dari Kerosidi dulu. Kerosidi itu dari ayahnya. Ketika pelopor-pelopor dan kiai-kiai ini mengusir Jepang itu kan lewat tabun. Napa lek Jawin ini? Lewat galangan. Jadi ada truknya Jepang itu lewat katanya. Nah, namanya pelopor ini kan strategi perang kurang paham. Karena melihat Jepang itu bawa senjata, bawa senapan, naik jeep, naik truk gitu. Pelopor itu kan seharusnya tiarap. Ini ndak bilang kepada teman-temannya, ada Jepang, ada penjajah, sambil nongol-nongol seperti itu katanya. Itu ditembak, tapi cuma kopiahnya yang melayang. Disaksikan itu. Kopiah-kopiah pelopor itu ditembak sebenarnya. Pelopor-pelopor itu ditembak, tapi yang melayang itu kopiah-kopiahnya. Kehebatannya. Nah, disitulah Ki As'ad lalu di dalam perjalanannya mengambil jeramian mencari matu. Nah, jeramian itu
dilemparkan oleh Ki As'ad. Disitulah kelebihan itu menjadi senjata sehingga pelopor itu selamat dari serangan penjajah, dari serangan Jepang. Jadi perjalanan beliau ke Garahan itu bukan tanpa rintangan. Jadi masih berhadapan dengan penjajah, berhadapan dengan Jepang yang tentunya pada saat itu orang Inggris maupun orang Belanda kan tidak kesemuanya pulang ke negaranya, masih banyak di Indonesia. Tapi semangat para pejuang rakyat, TNI, kiai, ulama tetap memiliki semangat penjajah siapapun, baik Belanda, baik Inggris maupun Jepang, harus diusir dari negara Republik Indonesia. Itu. Nah, setelah sampai di hutan, sampailah ke markas Jepang. Nah, di markas Jepang itulah tentunya Ki As'ad ini memperhitungkan kira-kira lawannya ini mau nyerang atau tidak. Nah, saat itu katanya Ki As'ad langsung datang kepada pimpinan Jepang. Beliau minta agar pimpinan dan pasukan Jepang itu segera pulang ke negaranya, pulang dari Garahan. Ayo cepat pulang. Nah, nego, ternyata Jepangnya ini tidak mau. Nah, disitulah Ki As'ad langsung gebrak meja. Satu kali gebrak meja itu tebal katanya, tebal. Satu kali gebrak mejanya itu pecah menjadi dua. Nah, baru disitulah Jepang itu ketakutan dan angkat tangan siap untuk pulang dari Garahan ke negaranya. Artinya para hadirin, perjuangan ulama dalam mengusir penjajah ini bukan hanya doa, tapi juga dengan fisik, dengan pertempuran, dengan mental, dengan pengorbanan, dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian setelah sampai di Garahan akan sampai ke lapangan Garahan. Di situ ada monumen Kiai Haji Raden As'ad Syamsul. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua memperoleh barokah ya, dari para pejuang. Monggo maus. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha karami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Baik para hadirin, setelah itu ini melawan PKI ya, ini biar runtut ya, biar runtut perjuangan Ki As'ad itu. Nah, Ki As'ad melakukan perlawanan pada PKI yang memberontak ke negara dan banyak membunuh ulama. Memang dalam sejarah pernah kejadian tahun 1965 jenderal-jenderal dibunuh, tapi sebelumnya juga banyak ulama-ulama yang dibunuh. Nah, Ki As'ad ini termasuk yang menyerukan supaya PKI itu harus diberantas ya. Artinya harus dilawan. Menurut Kiai Hasan Basri, Rektor Universitas Ibrahimi ya, Rektor Institut Agama Islam Ibrahimi yang sangat dipercaya oleh Ki As'ad, waktu kiai-kiai rapat di Surabaya tentang PKI itu,
para kiai itu minta fatwa kepada Kiai Hasan. Ini Kiai Sabil saja yang memberikan fatwa bagaimana menghadapi PKI. Ya, Kiai Hasan pada waktu itu menyampaikan, karena ini adalah hifdzun nafsi, ya, karena itu untuk menjaga jiwa, menjaga ulama, menjaga NKRI, maka PKI harus dilawan dan harus diberantas di negara Republik Indonesia saat itu, ya itu. Jadi yang namanya hukum itu kan taghyirul ahkam bitaghayyuril ahwali wal azminati wal amkinah. Jadi hukum itu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, karena saat itu memang PKI dianggap pemberontak kepada negara Republik Indonesia dan juga banyak membunuh ulama-ulama, maka fatwa memberantas PKI, melawan PKI itu juga dilakukan oleh para ulama. Nah, tapi jangan sampai sampean itu mengatakan, nah gimana dengan anak-anaknya PKI sekarang? Jadi itu tidak bisa berlaku untuk sekarang. Berlaku fatwa itu pada tahun 1965. Next, ya. Para hadirin. Terakhir, Jepang nggak mau pulang-pulang. Oh ya, ini nanti saya akan menyampaikan, ya, akan menyampaikan. Ketika di Garahan dan wallahu a'lam, dulu waktu saya ikut menulis tentang Harisma Kiai As'ad, ikut mengantar penulis, mendatangi pelopor-pelopor, mendatangi orang-orang yang pernah ikut Kiai As'ad. Kiai As'ad itu memang apa ya, sufi ya. Beliau itu tidak mau cerita sendiri tentang perjuangannya. Bahkan beliau pada saat masih ada, masih hidup, masih sugeng, saya masih ngikuti. Saya ini termasuk santri yang masih ngikuti beliau dulu. Masih beliau jadi pengasuh, saya termasuk santri di Sukorejo. Beliau itu kalau ditanya tentang cerita-cerita perjuangannya, itu udah banyak bercerita dengan detail, gitu. Bahkan pelopor-pelopor itu juga banyak agak sedikit ketakutan kalau ingin menyampaikan cerita-cerita beliau, karena mungkin oleh beliau jangan sampai diceritakan. Tapi setelah beliau wafat, kami bersama santri yang menulis sejarah beliau mendatangi pelopor-pelopor itu cerita. Jadi di Garahan ini, Masya Allah ya, Jepang ini sebenarnya penjajah yang paling keras, yang paling kejam. Kejam, Jepang itu kejam. Negara-negara yang dijajah oleh Inggris itu rata-rata rakyatnya itu diberi ilmu pengetahuan. Jadi sampean cek negara-negara yang dijajah Inggris, pada biasanya negaranya itu maju. Tapi sebaliknya negara-negara yang dijajah oleh Belanda, itu rakyatnya itu dibodohin. Bahkan tidak boleh sekolah, kalau tentang keilmuan itu dipersulit, gitu kan. Nah, tapi kalau Inggris enggak, dalam sejarahnya. Saya ini termasuk alhamdulillah pernah ikut pendidikan di Macfield Institute of Higher Education di UK, di Inggris, dan keliling ke waktu itu saya ada di Leicester. Kita keliling ke beberapa perguruan tinggi di Leicester University, di Oxford University, Manchester University, Birmingham University, dan beberapa karena pada waktu itu 2 bulan kami melakukan studi dan pengabdian yang ada di Inggris. Jadi banyak tahu juga tentang cerita-cerita keilmuan yang ada di Inggris. Bahkan Mushaf Utsmani itu diamankan di Inggris. Nah, ini. Jadi saya juga makanya ketika cerita tentang terbunuhnya Malabi itu, saya yakin itu yang membunuh itu orang Madura katanya, karena pakai celurit itu. Nah, Jepang ini
orangnya kejam. Kiai Hasyim Asy'ari itu Rais Akbar PBNU itu sampai dipalu tangannya, dipenjara. Seorang Rais Akbar NU, seorang tokoh yang memiliki umat yang banyak itu, berani Jepang itu menangkap beliau dan sempat disiksa. Ini prediksi saya prediksi saya hanya dari tafsir saya. Kiai Asy'ad itu melawan Jepang itu salah satunya mungkin karena gurunya yang disiksa ini juga. Ini tidak boleh dibiarkan Jepang, katanya beliau. Kalau Jepang ini terus-terusan ada di Jember, ada di Tapal Kuda, ada di Indonesia, maka tetap akan melakukan penyiksaan terhadap rakyat Indonesia, terutama kepada kiai-kiai dan ulama-ulama yang ada di situ. Jadi Kiai Asy'ad berangkat melakukan konsolidasi dengan pelopor itu sampai lewat hutan dan sampailah di Garahan. Makanya ketika di Garahan sampailah ke markas Jepang. Tentunya bukan tanpa perlawanan, cuma tidak dikisahkan seperti film kan ya. Perang 10 November, perang melawan Inggris itu jangan dibayangkan hari ini perang enggak. Itu perangnya itu dengan gerakan waktu demi waktu, hari demi hari, tidak satu kaligus. Nah, termasuk mensiasati bagaimana melawan Jepang yang ada di Garahan. Jepang itu tidak mau pulang. Nah, sehingga Kiai Asy'ad ini mendatangi mereka. Ya alhamdulillah, pada saat beliau datang tidak melakukan perlawanan dengan senjata pada saat itu, tapi negosiasi. Karena salah satu kepiawaian Kiai Asy'ad itu pinter dalam komunikasi. Jadi pada waktu itu Kiai Asy'ad saya datang ke sini untuk negosiasi. Negosiasi katakanlah musyawarah. Mau Jepang? Oke, mau saya. Nah, ketika beliau sudah diberi waktu untuk negosiasi, datang. Kumpul orang-orang Jepang. Negosiasi, musyawarah, orang Jepang itu nggak mau pulang-pulang, Mas. Wah, enggak Pak, saya tetap di sini. Enggak Pak, ini tetap sampai marah ya, sampai marah. Karena beliau sudah marah, ya artinya emosional udah, tidak ada jalan lain, negosiasi tidak bisa, berarti ini pertempuran. Nah, disitulah beliau gebrak mejanya terbelah menjadi dua, karena mejanya itu tebal, besar, kok bisa menjadi dua, ini orang sakti ketakutan akhirnya. Jadi di ilmu pegetah. Nah, sampai di Garahan akan sampai ke tempat itu. Nah, di situ ada ada markas yang dulu ditempati Jepang. Bahkan ada sumber air itu ketika pelopor sudah mau mandi, haus, ya di sumber air itu. Insyaallah inilah perjalanan beliau. Para hadirin, beliau setelah bisa mengusir Belanda, bisa melawan Inggris, bisa melawan Jepang, beliau tetap khidmat mengabdi. Nah, beliau kemudian konsentrasi mengembangkan pondok pesantren. Beliau yang mendirikan
mulai dari TK, Ibtidaiyah, MTS, Aliyah, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, sampai kepada Mahat Ali, bahkan membina pendidikan dan perjuangan alumni di berbagai daerah, mengutus alumni di daerah-daerah lawan. Nah, selain dari itu, perlu jenengan pahami, Ki As'ad itu alim allamah ya. Beliau penulis. Beliau menulis kitab antara lain Salas Risail, kemudian Risalah Salat Jum'ah, At-Tajlibul Barakah fi Fadilatis Sa'i wal Harakah, Risalatut Tauhid. Ini kitab-kitab yang beliau tulis. Jadi beliau penulis, terus khidmat di pendidikan, sampai pada, nah ini karomahnya Ki As'ad ya, ini karomah beliau. Ki As'ad itu banyak karomahnya ya, karomahnya Ki As'ad itu banyak ya. Masya Allah, saya yang berada di pondok pesantren saat itu mengetahui persis, terutama dalam menjaga NKRI ini, beliau banyak didatangi pejabat ya, pejabat-pejabat tinggi negara datang kepada beliau minta barokah. Nah, beliau itu ternyata ini termasuk karomah, tawaddu dan ikhlas ya. Biaya berkomunikasi terus sebelumnya, nah, mementingkan kepentingan umat dan kasih sayang gitu. Beliau itu Masya Allah, santri ribuan diberi makan. Bahkan kalau bulan Ramadan ada namanya hulul, beliau santri-santri itu makan. Beliau memang memiliki kasih sayang. Jadi beliau betul-betul mempraktekkan hadis Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah makhluk Allah yang ada di bumi, maka Allah akan mengasihi kalian. Insyaallah. Para hadirin, tahun 1990 pada 4 Agustus 1940 beliau dipanggil ke rahmatullah. Beliau wafat dan saya menyaksikan bagaimana Nahdlatul Ulama kehilangan, Indonesia kehilangan dengan wafatnya beliau. Dan ada cerita yang tidak bisa saya lupakan. Waktu proses kepahlawanan Kiai As'ad, saya ikut hadir ke istana. Saya menemani istri beliau, Nyai Khairiyah. Ketika perjalanan di mobil, saya memberanikan tanya kepada Nyai Khairiyah, karena namanya istri kan 24 jam menemani Ki As'ad, tentunya tahu apa yang beliau lakukan, apa yang beliau amalkan, apa yang beliau baca dalam wiridan. Saya tanya ke Bunyai, Kiai As'ad itu kalau siang atau malam apa yang diwiridkan, apa yang dibaca? Waktu itu saya tanya seperti itu, amalia beliau itu apa? Lalu Nyai Khairiyah bilang, Bisbah, Ki As'ad itu setiap hari tidak pernah lupa menyuruh saya
Dengan bahasa Madura seperti ini bahasa Maduranya. Marah doaki dan santri. Nah, artinya santri beliau itu sebenarnya tidak hanya orang yang ada di pondok, ya, tapi para simpatisan, para warga yang istifadah kepada beliau, yang mengambil faidah kepada beliau itu diakui santrinya. Marah doaki tang santai, tang anak potoh kekabin. Lakar tang santeria cet bede sepenter, bede seale, bede sepuduh, bede semelar, beda anan reng soki, beda anan reng tandi. Tapi marah doaki dekat Allah Subhanahu wa taala. Doaki. Kalau bahasa Indonesianya begini, mari santri saya, keturunan saya, dzurriyyah saya ini doakan. Mudah-mudahan santri saya ini yang memang terdiri dari berbagai macam, ya. Ada yang alim, ada yang pinter, ada yang bodoh, ada anaknya orang kaya, ada anaknya orang tak punya, ada anaknya kiai, dan macam-macam santrinya beliau, dan orang-orang yang istifadah menyambung kepada beliau. Doakan kepada Allah, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah, hajatnya dikabulkan oleh Allah, perjuangannya disukseskan, dan nanti di akhirat berkumpul dengan saya dan juga para guru-guru saya, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ki As'ad ini tirakat, ya. Puasa, tidak tidur kalau malam, dan beliau berjuang. Jiwa raganya itu untuk umat, untuk bangsa, untuk agama, untuk negara. Dan itu ditulis oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid dalam pengantar buku Kharisma Kiai As'ad Syamsul Arifin, bahwa Kiai As'ad itu hidupnya adalah untuk umat, untuk bangsa, untuk agama, dan untuk negara. Sehingga sampai saat ini beliau selalu dikenang, beliau selalu mendapat pujian dari berbagai pihak dan menjadi pahlawan nasional, karena amaliyah-amaliyah beliau ini memang amaliyah yang ikhlas, ya. Amaliyah yang diri dan jiwanya itu untuk umat. Mudah-mudahan kita ini semua memperoleh barakah beliau. Wa yu'idu alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Terima kasih kalau benar ini dari Allah, ya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.